Oleh karena itu, manajemen stres dikenal dengan 4A. Yang pertama dari 4A itu ada 2 poin penting, yaitu mengubah situasi yang di dalamnya ada menghindari stres atau avoid the stressor. Yang kedua adalah mengubah stressor atau alter the stressor. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah reaksi. Ya, di dalam mengubah reaksi ada 2 aktivitas. Bagaimana kita adaptasi dengan stresor dan bagaimana kita menerima stresor. Kita akan bahas satu-satu. Mengubah setiap situasi. Ya. Mengubah situasi itu diantaranya menghindari stresor. Kita tahu apa yang menjadi stresor kita, lakukanlah kita menghindarinya. Dengan cara apa? Belajar mengatakan tidak. Ya, kita harus bisa belajar mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang kita tahu itu adalah hal yang tidak benar. Oke, kalau ada orang yang tidak bekerja sesuai dengan SOP, kemudian kita katakan itu tidak benar, kita harus berani mengatakannya. Yang kedua adalah menghindari orang yang membuat Anda stres. Oke, kita harus bisa menghindari siapa-siapa orang yang membuat kita stres. Jadi kalau kita, aduh saya rasanya kalau ketemu sama pasien tersebut jadi stres. Bagaimana kalau diganti dengan perawat yang lain yang memang lebih bisa menangani pasien tersebut gitu. Jadi seorang atasan pun, temannya pun harus tahu ya, dia dalam rangka menghindari stres ya, dalam rangka untuk mengubah situasi. Kemudian adalah kontrol lingkungan Anda. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol lingkungan seperti itu. Oke. Selanjutnya, dalam mengubah situasi adalah kita mengubah stresor. Apa saja? Yang pertama adalah bagaimana kita mengekspresikan perasaan, curhat. Carilah orang yang bisa diajak untuk mengekspresikan perasaan. Karena dengan kita mengekspresikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, gitu ya, itu merupakan bagian dari ventilasi pikiran kita, ventilasi perasaan kita. Oke. Carilah orang yang tepat, gitu ya, sehingga pada saat kita mengekspresikan perasaan kita, itu membuat kita nyaman. Gitu ya. Jangan kita mengekspresikan kepada orang lain, malah itu menjadi stresor baru. Yang selanjutnya adalah berkompromi. Ya. Berkompromi artinya di sini bagaimana kita melakukan interaksi, relasi dengan orang lain untuk bisa kita mengubah stres kita. Dalam rangka menemukan suatu alternatif supaya kita tidak mengalami suatu stres. Yang selanjutnya adalah asertif. Bagaimana kita bisa bicara kepada orang lain tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tapi tidak melukai orang tersebut. Contohnya begini, Ibu, saya tidak suka kalau saya lagi bicara, Ibu menyelak saya. Gitu ya. Ekspresi kita pada saat kita mengatakan itu lega. Tapi kita tidak melukai orang tersebut. Beda kalau kita bilang, bisa nggak kamu diem? Saya mau ngomong. Pastinya itu kita pun mengatakannya dengan emosi dan orang tersebut pun akan tersinggung. Jadi asertif perlu dimiliki oleh setiap kita perawat dalam menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kemudian adalah memanage waktu. Bagaimana kita memanage waktu supaya kita tidak dikejar-kejar dengan pekerjaan, tidak dikejar dengan kewajiban kita. Jadi dari pagi misalnya jaga pagi, ya sampai jam 1:30 kita harus bisa memanage waktu. Kapan kita merawat pasien A, pasien B, pasien C, kapan kita melakukan intervensi, kapan juga kita punya waktu untuk merelaksasikan diri kita. Gitu. Jadi kita jangan sampai melakukan aktivitas sepanjang 7:30 sampai 1:30
tanpa kita mempunyai kesempatan buat kita merelaksasikan pikiran dan fisik kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah reaksi. Mengubah reaksi ini ada yang namanya dengan frame ulang masalah secara positif. Jadi bagaimana kita melakukan mengulang masalah yang ada secara positif. Artinya dari masalah yang ada kita ambil hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Dengan demikian kita akan mencari setiap suatu permasalahan ya hal yang positifnya dalam rangka perbaikan. Kemudian lihat gambaran secara luas gitu ya. Gambaran secara luas artinya kita membuka persepsi kita secara luas. Bukan dengan persepsi kalau dibilang kasarnya pakai kacamata kuda gitu ya. Jadi bukalah seluas-luasnya cara kita memandang suatu masalah. Sehingga kita akan mendapatkan alternatif-alternatif yang positif dalam kita mengatasi suatu masalah. Kemudian sesuaikan standar Anda ya, jadi hindari frustasi gitu ya. Jadi kita harus punya standarnya yang sesuai gitu ya. Misalnya kita tahu pasien kita infeksi bisa tertangani 3 hari gitu ya. Jangan kita bikin standar tidak ada infeksi 1 hari, itu sesuatu hal yang bikin frustasi gitu ya. Jadi kan sesuaikan dengan standar terkait dengan kompetensi kita, pengetahuan kita gitu ya, pengalaman kita, sehingga kita tidak menjadi frustasi. Oke, kemudian fokus pada aspek positif. Jadi kembali mengajarkan kita untuk selalu berpikir hal-hal yang positif gitu ya. Ada kejadian, carilah yang positifnya gitu ya. Tadi itu di atas, cari yang positifnya. Selalu ada yang negatif, tapi bagaimana nangani yang negatif dengan mencari hal-hal yang positif. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana kita menerima stresor. Ya, jadi dengan berbagi perasaan, share your feeling, ya, berbagi apa yang engkau rasakan, apa yang kita rasakan, gitu ya. Coba deh kalau kita lagi sedih, kita ngomong sama orang yang bisa terpercaya, aku sedih loh hari ini aku ditegur. Ya, itu bagian dari ventilasi kita, menyampaikan aku sedih saja sama orang tersebut, itu mengurangi stres kita, mengurangi kecemasan kita. Kemudian belajar memaafkan. Ya, belajar memaafkan bukan sesuatu yang mudah, bukan juga sesuatu yang sulit. Tetapi dengan kita berpikir positif, dengan kita memaafkan secara hormonnya yang akan terlihat adalah kita menjadi lebih tenang. Ya, memaafkan bukan berarti kita kalah. Memaafkan bukan berarti kita salah, tapi dengan belajar memaafkan, ini kita mengurangi stres kita. Kemudian belajar dari kesalahan. Ya, setiap kesalahan yang ada, kita jadikan ini sesuatu yang kita pelajari supaya kesalahan ini tidak terulang kembali. Sehingga kembali lagi, frame ulang yang positif-positifnya dari kesalahan tersebut, bukan mencari hal yang negatif. Kemudian jangan tabrak tembok. Artinya jangan kita melanggar standar-standar yang ada. Jangan kita melanggar aturan-aturan yang ada. Jangan kita melanggar kebijakan-kebijakan ada. Karena pada saat kita melanggar tersebut, kita akan menambah stres. Itu penting ya buat kita teman-teman perawat supaya kita nggak stres, ya janganlah langgar tembok yang ada gitu. Temboknya apa? Standar, kebijakan, aturan, SOP. Ya, jadi itu sangat membantu kita untuk menghindari stres. Percaya deh, kalau kita melanggar contoh nih ya, melanggar disiplin. Kita aturan dinas misalnya jam 7.30.
Tapi kalau kita selalu jam 8, 7.45 gitu ya, ditegur, stres nggak? Stres. Gitu. Jadi sebenarnya salah satunya adalah jangan kita tabrak tembok, jangan kita melanggar ketetapan standar-standar yang sudah ada. Oke, bagaimana melakukan manajemen stres? Yang pasti fisik kita, pikiran kita, dan emosi. Ya, secara fisik ada latihan nafas dalam, ya. Bagaimana kita penting sekali tadi di waktu sibuk kita dari jam 7:30 sampai 1:30, ambillah waktu kita untuk latihan nafas dalam. Kelelahan fisik kita, gitu ya, kita latih, kita rawat dengan latihan nafas dalam. Caranya seperti ini, nanti kita akan cobakan, gitu ya, akan kita praktekkan sampai benar-benar ini ada di dalam diri kita. Oke, aku butuh waktu untuk tarik napas dalam, gitu ya. Kita duduk, ambil waktu napas dalam, ambil posisi nyaman, duduk karena kita jam bekerja, kemudian tarik napas dalam dari hidung, kemudian tahan beberapa detik, kemudian dikeluarkan. Ulangi 4-5 kali, dan evaluasi manfaatnya pasti akan sangat membantu ketegangan-ketegangan kita, gitu ya, dalam kita bekerja, dalam kita ketemu masalah-masalah pada saat kita merawat pasien, pada saat kita melakukan relasi, interaksi dengan orang-orang sekitar kita. Selanjutnya adalah relaksasi otot progresif. Ya, jadi ini juga sangat membantu supaya kita menurunkan ketegangan-ketegangan kita pada saat kita mengalami stresor. Jadi nggak ada orang yang tidak stres dalam menjalankan pekerjaannya dari jam 7.30 sampai jam 2:30 atau dari jam 2:30 sampai 8:30 atau 8:30 sampai besok paginya jam 7. Relaksasi otot progresif ini juga mudah dikerjakan. Tidak lebih dari 15 menit ya. Bagaimana kita relaksasi otot mata dan kening, pipi yang dikembungkan kemudian dikempeskan, pipi yang dikempotkan, dikembungkan, mulut menyengir. Nyengir itu maksudnya ditarik gitu ya. Kemudian mulut mencucu. Itu bagian dari merelaksasikan otot. Jadi dikencangkan dulu, relaks. Dikencangkan dulu, relaks. Ya, dagu tunduk ke dada, tahan, rileks. Dagu tunduk ke dada, gitu ya. Bahu diangkat, menyentuh telinga, rileks. Telinga, rileks. Oke. Tangan ditekuk, ya. Tangan mendorong, ditekuk, mendorong, gitu ya. Kemudian napas dada, napas perut, gitu ya. Kemudian punggungnya ya dikayangin. Kemudian bokong menjepit seperti kegel gitu ya. Kemudian telapak kaki ditarik ke arah badan, dilepaskan. Ditarik ke arah badan, dilepaskan. Itu untuk relaksasi dan ini sangat mudah bisa dikerjakan oleh teman-teman di saat jam istirahat mau setelah makan ataupun sebelum makan. Pada saat mau sholat atau setelah sholat, itu juga bisa. Itu sesuatu hal yang bisa dikerjakan. Oke. Kemudian manajemen stres terkait dengan pikiran. Jadi ini ada yang disebut dengan hipnotis 5 jari. Bagaimana kita menghipnotis pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk terkait dengan situasi yang ada, stresor yang ada, ya. Ini juga mudah sekali dilakukan. Ya, tarik napas dalam beberapa kali seperti yang tadi di awal, kemudian tutup mata dengan napas biasa, kosongkan pikiran, benar-benar kosongkan pikirannya, kemudian jempol dengan telunjuk, gitu ya. Bayangkan saat badan sehat dan tidak ada gangguan apapun. Tidak ada pusing, tidak ada nyeri punggung, tidak ada nyeri perut,
ya. Dan bayangkan kalau kita itu seger gitu ya, enak menikmatinya, kuat gitu ya. Nah, bayangkan itu terus, bayangin gitu ya. Bayangin tidak ada kesakitan, tidak ada nyeri. Kemudian adalah jempol dengan jari tengah. Ya, bayangkan orang-orang yang saudara sayangi, suami, anak, istri, mertua, ipar, ya, teman dekat kita, sahabat kita, friend kita, gitu ya. Bayangkan bahwa mereka peduli pada kita, bahwa mereka sayang sama kita. Bayanginnya itu aja, jangan bayangin ke pertengkaran, jangan bayangin kekurangan duit, jangan bayangin yang lain-lain. Tapi bayangkan mereka peduli, mereka sayang, mereka care gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah jari manis. Bayangkan saat kita mendapat pujian, mendapat prestasi. Senang dong dipuji, senang dong dapat prestasi. Bayangkan mendapat pujian dari atasan. Jadi para atasan, para kepala ruangan, para perawat primer, berilah pujian kepada staf kita. Karena itu menjadi yang dibayangkan oleh teman-teman kita. Bayangkan, oh ya kamu bagus loh hari ini. Oh iya kamu bagus loh tulisannya. Oh iya kamu rapi penampilannya. Jadi bayangkan itu ya. Bayangkan kamu mendapat suatu prestasi, kamu bulan ini IQ-nya 1,1, itu membuat senang gitu ya. Bayangkan hal-hal yang membuat kita menjadi nyaman. Yang selanjutnya adalah jari kelingking, bawa ke ibu jari. Bayangkan saudara di tempat yang membuat nyaman. Apakah di pantai, apakah di kebun, apakah di danau, apakah di tempat pemancingan yang laki-laki gitu ya. Bayangkan saja itu betapa segarnya, berapa senangnya merasakan semilir angin pantai, betapa senangnya menghirup udara pegunungan, betapa senangnya memancing, kemudian ikannya dapat. Bayangkan itu saja. Tarik napas dalam, buka mata, dan rasakan betapa hidup menjadi lebih ringan, lebih rileks. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk pikiran adalah penghentian pikiran. Stop berpikir yang negatif. Stop talking gitu ya. Jadi buat daftar pikiran yang mengganggu gitu ya. Buat misalnya ada 5 dan pilih yang paling mengganggu. Ya, misalnya kesel dengan teman. Misalnya kaitan dengan ekonomi ya. Gitu ya. Jadi buat tarik napas dalam ya. Tutup mata dengan napas biasa. Kosongkan pikiran, benar-benar kosong. Nah, saatnya memikirkan pikiran yang mengganggu. Ya, oke. Jadi saatnya kita mikirin benci, kurang, ini gitu ya, yang negatif. Habis itu hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Jangan lagi dipikirkan yang tadi. Ya, yang pikiran mengganggu itu katakan stop, hitungan kelima. Tarik napas dalam, buka mata, gitu. Kemudian evaluasi apa yang muncul dalam pikiranmu, gitu ya. Jadi penting kita men-stop pikiran-pikiran negatif kita, ya. Tapi kita harus tahu dulu, ya. Otomatis pikiran negatif itu kita catat dulu, pilih yang paling jelek, yang paling mengganggu, kemudian tutup mata. Hitungan kelima, ya, pikirannya dikeluarkan. Hitungan kelima, stop, buka mata, tarik napas dalam. Oke, yang selanjutnya adalah afirmasi. Tulis satu kalimat positif yang merupakan keinginan atau cita-cita. Ya, paling mudah nih. Saya bulan depan tidak mau terlambat. Saya bulan depan tidak mau terlambat. Itu afirmasi positif tuh. Saya tahun ini ngambil NES. Saya tahun ini ngambil NES. Itu tulis, ditempelkan
setiap saat gitu ya. Sehingga ini menjadi afirmasi positif kita gitu ya. Jadi ini penting juga supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari pikiran kita yang positif, perilaku kita pun positif, dan tentunya perasaan kita pun menjadi happy. Kemudian emosi penting nih, bagaimana luangkan waktu untuk bersantai. Buat rutinitas untuk kegiatan yang menyenangkan, ya, me time gitu ya. Waktunya saya menyenangkan saya. Apa? Ya, ambil waktu mendengarkan musik, nonton, menari, dance, bersepeda, berenang gitu ya. Benar-benar me time gitu, me time-nya saya gitu ya. Jadi orang itu harus punya me time. Entah 30 menit, entah 1 jam ya. Itu membantu kita mengecas emosi kita. Kemudian pertahankan selera humor, ya, humor yang berbau membangun, ya. Hindari humor yang pornografi, humor yang kekerasan, humor yang sara, tapi humor yang memang membuat kita happy, humor yang membuat kita menjadi turun stresnya. Ya, kemudian dengan humor tersebut tentunya kalau stres sudah turun, ya yang tegang-tegang itu bisa mengendor. Ya, ini cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Nanti bisa dibaca-baca gitu ya, supaya menjadi kita semakin kuat. Ini boleh nanti ditempel, mungkin ini juga keluaran dari Kemenkes ya, gimana gerakan masyarakat sehat, bagaimana cara kita mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Oke, jadi hasil dari manajemen stres adalah bagaimana kita dapat mengatasi stres, tetapi sumber masalahnya mungkin belum selesai. Karena mengatasi stres itu bukan berarti selesai masalahnya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Jadi kita juga harus melakukan identifikasi apa yang membuat kita stres, identifikasi beberapa cara kita untuk mengatasi stres, dan pilih mana cara yang pas buat kita, kemudian laksanakan secara konsisten. Dan habis itu evaluasi. Oke, jadi simpulannya, stres pasti ada selama hidup. Stres pasti ada sepanjang kita bekerja. Jangan dihindari, tapi hadapi dan selesaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, ada yang mau dikonsultasikan, silakan di nomor WhatsApp tersebut dan juga di email saya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat jiwa.